ولا تعلم تعلم تلقت كيف والاتفاق إبادة والاستفادة والتقوى نسبة كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكفر والصحابة أن مصطفى من الموت والمسلمين سيدنا محمد الأنبياء متمثلين في بركاته والوارث قلوب الفاتح دوني أخذ خيرات الدنيا ومن ذوي صفاتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم محمد رسول الله الحمد لله إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita berkhusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita berkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini. Ini beribadah pada Allah Subhanahu. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Adab orang alim dan yang belajar, orang yang belajar, muta'allim. Daripada Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahullah. Radhiyallahu anhu wa nabi wa ulumihi bi sayyidil awliya as-salihin wa al-amin bidaraini amin. Terakhir di masih bab ke-7 itu tentang adabul alim ma'atalami zatihi, adab orang yang alim kepada muridnya. Sekarang sampai kepada adab yang ke-9, watasi'u. Adapun ke-9 dari adab seorang pada muridnya ayat tawaddada. Hendaknya ia tawaddad. Walas asih dihadirihim kepada yang hadir dari mereka yang ada. Wa yadhkura dan menyebut wa ibahum yang tidak hadir dari mereka bikhairin dengan kebaikan. Wa husni sana'in dan bagusnya pujian. Wa an ya'lama asma'ahum
hendaknya dia mengetahui nama mereka, nama-nama mereka para tolabah. Hadirum jadi tolabah ya. Kita wadah di hadirihim. Menasih pada yang hadir di antara tolabah. Wayadhkura dan menyebut siapa alim tadi ghaibahum yang ghaib daripada tolabah. Daripada santrinya. Supaya dengan kebaikan. Husni tana'in dan bagusnya ujian. Wa ya'lam hendaknya mengetahui si alim tadi. Asma'ahum. Akan nama-nama mereka. Nama-nama para santri tadi. Wa ansabahum. Dan nasab mereka. Wa mawatinahum. Dan negeri asal mereka. Wa usulahum. Dan asal-usulnya mereka. Wa yukthiru lahum du'a bis salah. Dan memperbanyak bagi mereka doa. Untuk kesolehan, kebagusan. Wa ayyuraqiba ahwala tolabah. Dan hendaknya yuraqib, mengawasi siapa alim, niti-niti, siapa alim ahwala, yang bila-bila tingkai tolabah, orang santri. Memperhatikan perilaku daripada santri tersebut. Biadabihim atau keadaan-keadaan santri. Dalam hal adab mereka. Wa tahdzibihim, pendidikan mereka. Wa akhlaqihim, akhlak mereka. Batinan wa zahiran. Baik batin maupun zahir. Sebab pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu. Pendidikan itu bukan hanya transfer pengetahuan. Kalau pendidikan itu cuma sekedar transfer pengetahuan, Google itu paling alim karena banyak informasi. Pengetahuan itu banyak di situ ya. Banyak pengetahuan di situ. Jadi pendidikan itu bukan hanya masalah ngerti atau tidak ngerti. Tapi bagaimana dia bersikap. Waman tuharo. Maka siapa-siapa yang jelas minhu dari man, mindalika dari hal itu, daripada lagi mengkono adabuhum, watadibuhum, dari adab mereka, pendidikan mereka, malayaliku apa perkara yang layaliku yang tidak pantas, minirtikabi muharramin berupa melaksanakan yang haram. Au makruhin atau melaksanakan yang makruh. Au mayu'addi ila fasadin atau ya apa-apa yang menghantarkan kepada kerusakan. Fasadi halin. Kerusakan keadaannya atau tingkahnya. Au tarkis tighalin. Atau apa-apa yang menghantarkan kepada tarkis tighalin. Meninggalkan daripada sibuk. Kesibukan daripada ilmu. Sebagainya. Wa isaati adabin dan buruknya adab di haki syekhi dalam haknya guru atau selainnya guru daripada temannya atau yang lain. Atau kasroti kalamin atau berupa banyak omong bi ghairi faidatin tanpa ada faidah. Atau muasyarati man la yaliku isyaratahu atau bergaul dengan orang yang tidak layak apa isyaratuhu yang tidak layak apa pergaulannya atau dipergauli. Awal dalika atau selain itu arradha syaihu bin nahyi an dalika, maka menyindir siapa guru bin nahyi dengan larangan an dalika tentang hal itu tadi yang disebut tadi. Ya. Maka melarang syekh itu menyindir. Menyindir siapa guru itu dengan larangan dari hal itu. Hal yang disebut tadi. Yuduri man sadara minhu.
dengan hadirnya orang yang muncul dari man. Nalika apa hal itu? Untuk menggoda etika bimuharamin wa makruhin dan sebagainya. Sirran. Mu'aridon. Hale nyindir. Dalam keadaan nyindir siapa syekh. Bihi dengan man. Terhadap man. La mu'ayyinan. Tidak menentukan. Siapa syekh kepada man. Itu ada. Kalau ada yang berbuat daripada jelek. Dari akhlaknya dan sebagainya. Harusnya dia. Guru tadi menyindir. Atau memberi teguran. Tanpa menuju kepada orangnya. Fa'ilam yantai jika dia tidak berhenti. Sabaman. Bihi. Dari yang disebut tadi. Nahahu. Atau saking lam yantai bihi. Tidak berhenti siapa man. Bihi dengan hal tersebut. Bihi itu dengannya dengan ta'arid, dengan mu'aridon tadi. Nahahu al-dalika sirran. Maka hendaknya mencegah siapa syekh atau alim tadi. Kepada man. Al-dalika dari itu yang irtikabi muharamin dan sebagainya tadi. Dari melakukan yang haram tadi. Dia cegah sirran. Secara samar. Lawan sir. Auyak tapi atau merasa cukup. Siapa alim bil isyarat dengan isyarat. Dengan isyarat saja. Ma'aman yak tabibiyah. Bersama orang yang tidak. Bersama orang yang mencukupi. Yang merasa cukup. Siapa man. Dia dengan isyarat. Ini kalau disindir kok tidak paham juga. Maka dengan isyarat atau dengan sir. Sembunyi. Dengan rahasia. Dia bilangi secara berdua. Fa'ilam yantai. Jika tidak berhenti juga si man tadi. Dia tidak berhenti. Man tadi, man haram itu tadi. Tidak berhenti dari perbuatannya. Sudah dinasihati. Secara rahasia. Berdua. Tidak berhenti. Anzalika. Fa'ilam yantai. Nahahu. Maka melarang. Siapa alim tadi? Hu. Ingman. Kepada man tadi. Anzalika dari. Lagi mengkono. Ketika bimahrami dan sebagainya. Jahran. Dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan. Au yaglidhu. Au yaglidhul qawlah. Atau mengkeraskan. Siapa syekh, siapa alim. Akan ucapan. Alaihi atas man tadi. In afsyahu. Yang zajirahu wa ghairuh. Jika afsyahu. Jika menyebarkan. Jika menyebarkan siapa man. Hu akan zalika. Akan hal itu. Akan. Apa? Ini tiga bimuharamin tadi. Lian zajirahu. Supaya terkapok, supaya tercegah siapa man. Huwa man tadi, wahiru dan selainnya man. Wa yata'addabah dan supaya beradab, bertata krama ini dengan qaul, dengan ucapan yang dikerasi tadi oleh guru. Kullu sami'in, setiap yang mendengar. Fa'ilam yantahi, jika tidak berhenti juga siapa man. Dengan qaul, dengan sudah dikerasi ucapannya oleh guru. Tapi nggak berhenti juga dari perbuatannya. Fala ba'sa bitardihi, maka tidak apa-apa untuk mengusirnya.
mengusir man, wal i'radi dan mengo berpaling dari man, ila an yanzajiro sampai kapok siapa man, wa yarji'a dan kembali. Wala siyama terutama lagi idza khafa ala ba'di rufaqaih, apabila mengkhawatirkan siapa alim ala ba'di rufaqaih atas sebagian kancane man, wasabi dan sahabatnya man, minat tolabati daripada santri-santri lain, ing muwafaqatahu akan nyocoki yang lain itu kepada perbuatannya man tadi. Ya. Hendaknya guru itu mengawasi tingkah lakunya para santri, adab-adabnya, bukan hanya sekedar dia ngerti pelajaran, ngerti ya bagus, dia bisa paham, tapi ada hal lain dalam pendidikan, bukan hanya sekedar informasi, tapi perilakunya, akhlaknya, tingkah lakunya. Itu harus diperhatikan. Maka siapa yang umpama tadi sudah dibaca, siapa yang layaliku muncul dari dia perbuatan yang tidak layak bagi santri, tidak layak, baik itu perbuatan haram atau perbuatan makruh, atau mengarah kepada kerusakan tingkahnya, atau mengarah kepada su'ul adab, buruk adabnya, gurunya kepada gurunya atau kepada selain gurunya, atau banyak bicara dan sebagainya, atau dia bergaul dengan orang yang tidak patut dipergauli. Karena namanya bergaul itu nular. Orang bergaul itu perilakunya itu bakal menular. Biasanya yang lebih cepat menular itu yang baik apa yang jelek? Yang lebih cepat menular itu yang jelek. Yang baik ya kumpul orang baik ya dan nular kadang-kadang. Yang jelek cepat nular. Itu kenapa kan harus dibatasi pergaulan itu. Bukan tidak boleh bergaul, karena dalam tahap pembelajaran dia khawatir ketular sama orang lain, anak lain. Tertular dengan perilaku anak-anak yang lain. Yang mungkin mereka tidak mengenyam pendidikan untuk agama umpama. Maka kalau guru itu melihat seperti itu, ar-rodo, pertama dia sendir dulu. Dia sendir dengan larangan. Kalau disendir juga tidak kena, disendir itu juga tidak kena, maka bagaimana? Nahahu an dzalika sirron. Dia larang dengan sembunyi. Jadi dia panggil. Supaya dia tidak malu, dia panggil. Atau apa? Kalau disembunyi-sembunyi juga tidak mempan. Jahron. Yantahi nahu an dzalika jahron. Maka guru tadi melarang dari perbuatan yang seperti itu secara terangan atau yaglidul qaul. Atau guru tadi mengeraskan ucapannya kepada si fulan tadi atau kepada muridnya tadi. An-afsyahu, daripada dia menyebarkannya. Khawatir daripada menyebarkannya, atau in-afsyahu jika dia menyebarkannya atau menyebarkan perbuatan itu. Jadi kalau si santri tadi malah tetap terus bahkan menyebarkan perbuatan jeleknya tadi kepada yang lain, maka harus yaglidul qaul, harus dikeraskan ucapan itu supaya dia ta'adab, supaya dia beradab, dan juga beradab setiap santri lain yang mendengar teguran itu. Ini bukan hanya kepada dia, tapi kepada santri yang lain juga supaya dia mengerti. Kalau nggak mempan juga, sudah dikerasi ucapan, masih tidak mempan, maka tidak apa-apa untuk dia usir. Maksudnya sementara dia, guru tadi mengusirnya atau mengo dari dia supaya dia merasa, supaya dia merenung apa kesalahannya.
supaya yang zajir kapok kembali lagi kepada perbuatan yang baik. Apalagi terutama la siyama tidak khofa, kalau si alim tadi takut, si alim tadi khawatir kalau perbuatan itu menular kepada teman santri yang lain. Menular kepada yang lain. Wal asyiru, yang ke-10, ayat ahada. Hendaknya kita ahad, menjaga siapa syekh. Aidan juga mayu amil bihi ba'dhum ba'dhan. Ini yang ke-10 ada menjaga siapa syekh juga dari apa-apa perkara yang yu'amilu, yang memperlakukan siapa syekh tadi bihi dengan ba'dhum kepada sebagian mereka, ba'dhan ke sebagian yang lain. Min ifsya'is salam, berupa uluk salam, wa husni takhutubi, bagusnya omong, bagusnya pembicaraan, bil kalami dalam kata-kata, wa tahabubi, juga berupa saling mencintai, wa ta'awuni, dan saling tolong-menolong, alal birri wa taqwa, atas kebagusan dan ketakwaan, ma'alamahum bisodadeh, dan atas apa-apa perkara yang mereka para tolabah tadi berada pada sodadeh, pada ajangnya, pada tempatnya. Wabil jumlah, dan dengan gemblengan, lawan gemblengan kesimpulannya, fakama yu'alimu masolihadinihim, maka sebagaimana yu'alimu mengajari siapa alim hum kepada santri, masolihadinihim, kemaslahatan agama mereka, di muamalatillahi, untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk jalan maluhur, yu'alimuhum, maka hendaknya si alim itu juga mengajari para santri masolihah dunyahum, kemaslahatan agama mereka, di kemaslahatan dunia mereka, di muamalatin nas, untuk mereka bergaul dengan sesama manusia, litakmula lahum fadilatul halaini, supaya sempurna bagi mereka para santri apa keutamaan dua tingkah, dua keadaan, dua perilaku itu. Ini perilaku agama dan perilaku dunia. Seorang alim itu juga, seorang alim mencontohkan apa? Mencontohkan perilaku yang seharusnya diperlakukan kepada sesama muslim, berupa uluk salam, bagusnya perkataan, saling mencintai, menolong atas ketakwaan, supaya untuk mengajarkan pada santri hal tersebut satu sama lain, supaya saling tolong menolong, supaya saling mencintai, tolong menolong atas ketakwaan, dan alamahum bisodadeh, tolong menolong atas apa-apa perkara yang mereka berada di arenanya, maksudnya tentang belajar mengajar, tolong menolong tentang masalah ilmu, ya, dan masalah yang lain. Supaya apa? Supaya santri tadi bukan hanya ngerti masalah agama mereka berupa ibadah, tapi mereka juga ngerti bagaimana cara muamalah. Makanya di hidayah itu di bab terakhir itu kan, bab ketiga yang kita sedang pelajari di ahad itu dikasih sama Imam Ghazali, selain melakukan perintah menjauhi larangan, dikasih bab ketiga itu adab bergaul, adab kepada orang tua, adab kepada guru. Nanti masih belum selesai itu, masih lanjut adab kepada teman. Itu semua diajari oleh Imam Ghazali, supaya bukan hanya hubungan dengan Allah saja, tapi hubungan juga dengan sesama manusia. Bagaimana? Wal hadi asyara, dan yang ke 11, ayat al-alimu, hendaknya berusaha siapa orang alim tadi, bima solih talabati,
berusaha dalam kemaslahatan para santri atau sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan para santri. Wajam ikulubihim, berusaha untuk mengumpulkan hati mereka, jadi konsentrasi mereka. Wamusa'adatihim, dan membantu mereka bima tayassara alaihi, dengan apa-apa yang gampang, apa mah alaihi atas alim, minjahin berupa pangkatnya si alim, wa malin hartanya si alim tadi, indah kudratihi, ketika mampu siapa alim tadi, ala zalika atas hal itu, wa adami darurati, dan ketika tidak adanya kebutuhan darurat dari si alim tadi. Fa inna Allah bi aunil abdi madamal abdu bi auni akhihi, sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berada fi aunil abdi, berada pada pertolongan kepada hamba, madamal abdu, selama siapa hamba itu tadi bi auni akhi, berada pada pertolongan kepada teman saudaranya. Pemangkana bihajati akhi karena Allah bihajatih, dan siapa-siapa orang yang ada, siapa man orang itu pada hajat saudaranya, karena Allah bihajatih, maka Allah akan ada pada hajatnya dia. Yang ada pada hajatnya orang, menolong hajatnya orang, Allah juga akan menolong hajatnya dia. Waman yassara ala mu'sirin, siapa yang menggampangkan atas orang yang sedang kesulitan, yassarallahu ta'ala alaihi hisabahu, maka akan memudahkan siapa Allah Ta'ala atas dia, atas man, akan hisabnya man, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala siyama idza kana dzalika i'anatan ala talabil ilmi, terutama apabila ada itu ya aun wa taisir, apabila ada pertolongan dan kemudahan tadi, itu i'anatan, itu berupa pertolongan atas talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Ini ada ke-11, orang alim itu harus menolong kemaslahatan santrinya supaya dia konsentrasi pada belajarnya, pada pembelajaran. Menolong dengan apa yang gampang bagi dia, berupa kedudukan dia di masyarakat, atau hal apa mal harta dia, jika dia tidak betul-betul darurat harta. Kenapa itu tadi? Sebab Allah berada pada pertolongan seorang hamba selama hamba berada pada pertolongan kepada saudaranya. Dan mereka nabi hajat akhir, dan Allah bihajatih. Semua itu ada di hadis yang beliau sebut, itu ada di hadis Rasulullah SAW. Siapa orang yang berada pada hajat satu orang, Allah akan berada pada hajatnya dia. Siapa yang gampangkan orang kesulitan, Allah gampangkan nanti hisabnya di hari kiamat. Apalagi kalau itu tolong-menolong dalam menuntut ilmu, itu lebih utama lagi. Matanya asyara. Dan yang ke-12, idza ghaba ba'du talabati aw mulazimil alaqati, apabila ghaib sebagian santri atau mulazimil alaqah, atau orang yang melazimi halakohnya dia, menetapi halakohnya si alim, zaidan anil adah, lebih dari kebiasaan. Ghaib, ini tidak hadir sebagian santri atau yang melazimi dia, lebih dari kebiasaannya. Sa'ala anhu, maka bertanya siapa alim tentang ba'du talabat tadi, tentang sebagian santri yang ghaib. Wa nahwali, tentang keadaannya. Wa aman yata'alaku bih, dan tentang orang-orang yang berkaitan, berhubungan dengannya. Fa lam yukbir anu syai'in bisyai'in, jika tidak lam yukbar, jika tidak dikabari siapa orang alim anu tentang ba'du talabat tadi dengan sesuatu, arsala ilaih, maka dia utus orang, mengutus siapa alim kepada ba'du talabat, au qasada manzilahu, atau menuju siapa alim manzilahu binafsih, rumahnya, menuju siapa alim akan kepada rumahnya ba'du talabat itu dengan dirinya. Wa afdalu, dan ini lebih afdal. Wa in kana maridhan adahu,
Jika dia sakit, sebab apa maka hendaknya menjenguk siapa alim kepadanya. Maka lebih ghammin, jika ada batu tolak itu berada pada kesumpakan, khafatu alih, maka hendaknya meringankan siapa alim atas batu tolak atas kesumpakannya. Wa in kana musafiran, jika ada siapa batu tolak sebagian santri itu musafir, yatafaqadu ahlahu komentar lebih, maka dia niti-niti yatafaqad, mencari siapa alim informasi kepada keluarganya. Lalu pemerintah ala kubih, dan kepada siapa-siapa orang yang berkaitan dengan batu tolak tadi, berkait siapa man dengan batu tolak. Wa yas'alu anhum, hendaknya menanya orang alim dari anhum tentang mereka. Menanya kepada keluarganya si batu tolak. Wa ta'aradu li awaijihim, dan memperhatikan hajat-hajatnya mereka, keluarganya si batu tolak. Wa yasiluhum bima amkan, dan menghubungkan atau membantu mereka dengan apa yang memungkinkan. Apa mah, walau berdoa, meskipun hanya dengan doa. Wa'alam, dan ketahuilah, anak talibah soleh awadu alal alim bi khairayid dunia wal akhirah. Min aghdan nas wa aqrabi min aghdan nasi wa aqrabi ahli ilaih. Ketahuilah, wa talibah soleh, santri yang soleh, awadu lebih manfaati kepada alim terhadap kebaikan dunia dan akhiratnya, min aghnan nas, daripada paling kayanya orang, wa aqrabi ahli, dan daripada paling dekatnya keluarganya si alim ilaih kepada si alim. Santri yang soleh nanti bahkan memberi manfaat bagi si alim, bahkan melebihi, kadang-kadang melebihi dari kerabat dan orang terdekatnya si alim. Walidzalika, oleh karena itu, karena ulama salaf, maka ada siapa ulama salaf itu an-nasihuna lillah, yang tulus kepada Allah, hingga ngarep bagus, nasih biasa jadikan ngarep pakai bagus. Untuk saya biasa nerjemahkan tulus, nasih. Ada siapa? Oleh karena itu, karena santri yang soleh itu memberi manfaat bagi si alim, maka ulama salaf an-nasihun yang tulus lillah kepada Allah, wa dini, dan kepada agamanya Allah, yulquna syabakal ijtihad, mereka melemparkan jaring kesungguh-sungguhan lisoidi tolibin, untuk menjaring tolibin santri yang jantafi'un nasbihi, yang bisa, yang mana mengambil manfaat siapa nasu, siapa orang dengan santri tadi, di ayatihim, dalam kehidupan mereka, wa man ba'dahum, dan wa min ba'dihim, dan setelah kematian mereka. Ya. Walau lam yakun lil alim illa talibun wahidun, dan seandainya tidak ada bagi si alim kecuali satu santri saja, yang tafi'un nasu, yang mengambil manfaat siapa nas, manusia, bi ilmihi, dengan ilmunya talib, ilmunya satu santri tadi, wa amali, dan amalnya talib, wa zuhdi, kezuhudannya, wa irsyadi, dan pembimbingannya, lakafa dzalika talibu indallah, maka akan mencukupi itu santri di sisi Allah Ta'ala. Wa innahu la yantaqilu syai'un min ilmi ahadin ila ahadin yantafi'u bihi. Sebab kenapa? Wa innahu, karena saat memiliki kelakuan, iku la yantaqilu syai'un, tidak berpindah apa sesuatu dari ilmu seseorang kepada orang lain, ila ahadin yantafi'u bihi, yang mengambil manfaat siapa ahad bihi, dengan ilmu tadi,
atau dengan ahad yang tadi, dengan ilmu ahad, illa kana lahu nasibun, kecuali ada bagi ilmu ahad yang memberi manfaat nasibun, bagian minal ajri, daripada pahala. Kama jaa bil hadis sahih, mana datang dalam hadis sahih dari Nabi SAW, bila matal abdu, apabila meninggal siapa seorang hamba, in qata, terputuslah apa amalnya abad hamba, ila min talatin, kecuali dari 3, sedekatin jariyatin, rupane telu iku sedekah jariah, atau ilmin yutafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat dengannya, yang diambil manfaat dengan ilmu tadi, awaladin solehin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan siapa anak soleh tadi lahu kepada abad. Wa hadhil ma'ani, dan inilah makna-makna yang 3 maujudatun fi muallimil ilmi, itu ada dalam muallimil ilmi, ada dalam orang yang mengajar ilmu. Hendaknya ada ke-12 itu, seorang alim hendaknya memperhatikan yang tidak hadir. Kalau dia sakit dia tanya, dan dia doakan. Kalau ada kesulitan dia bantu, minimal meskipun dengan doa. Kenapa? Dan juga di situ beliau menambah keterangan, hendaknya diketahui bahwa thalibus soleh, santri yang soleh lebih manfaati atas orang alim di kehidupan dunia dan akhirat daripada orang paling kaya yang memberi manfaat kepada si alim tadi, bahkan lebih dari akrobi ahli, lebih dari paling dekatnya keluarganya si alim. Maka dari itu para ulama salafus soleh dulu yulkuna syabakal ijtihad, mereka menebar jala kesungguh-sungguhan mereka untuk menjaring santri yang bisa manfaati tadi. Bahkan laulam yakunil almi la talib wahid, meskipun bagi si alim itu tidak punya santri yang kecuali 1 santri, tapi itu bisa manfaat, bahkan bisa diambil manfaatnya si santri tadi oleh orang lain nanti dengan ilmunya. Itu sudah mencukupi, santri yang 1 tadi sudah mencukupi di sisi Allah. Nah, orang dulu tuh tidak banyak santri, kalaupun datang banyak santri setelah itu, ya itu karena mungkin orang-orang percaya kepada dia. Yang penting adalah manfaat tadi daripada santri itu tadi. Yang penting memberi manfaat dan bisa jadi manfaat bagi si alim tadi nanti di dunia dan di akhiratnya. Bagaimana beliau menukil hadis, kalau orang sudah meninggal dunia maka terputus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. 3-tiganya ini hanya ada pada orang yang mu'allim. Sedekah jariah, mungkin dia dengan hartanya, dengan apa, dia memperjuangkan ilmu dengan hartanya. Sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat yang dia berikan, atau anak yang soleh, termasuk anak santri, anak didiknya yang mendoakan dia. Maka itu 3 makna itu ada pada mu'allimil ilmi, ada pada orang yang mengajar ilmu. Wa ma shadaqatu, adapun sedekah, fa iqra'uhul ilma, maka membacakannya si alim itu akan ilmu. Wa ibadatuhu, memberi faedahnya si alim iyahu kepada ilmu, itu sedekah jariah. Ala taro kaulong, tidakkah kau melihat kepada sabda Rasulullah SAW, ilmu sholli wa'adahu, tentang pada orang yang sholat sendirian. Man yatasaddaqu ala hada, siapa yang mau bersedekah atas ini orang. Ai bi sholati mau, jadi dengan sholat bersama man sholat tadi, bersama si musolli. Liyasula lahu, supaya diperoleh lahu bagi musolli fadilatul jamaah, apa keutamaan berjamaah. Ya.
Jadi sedekah jariah itu ada pada mu'allim. Kok bisa? Ya itu tadi dia membacakan ilmu, mengajarkan ilmu, itu sedekah jariah bagi dia. Beliau menjadikan dalil itu sabda Rasulullah tentang orang yang musolli wahdah. Suatu kali Rasulullah itu selesai sholat jamaah, ada sahabat yang terlambat datang sholat jamaah. Dia belum berjamaah sholat, mau sholat sendirian. Karena sudah buyar jamaahnya Rasul ini sudah selesai. Maka Rasul bilang, man yatasaddaqu ala hada. Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Maksudnya sedekah apa? Nemeni dia sholat. Walaupun sahabat-sahabat yang lain kan sudah sholat. Tapi Rasul menawarkan siapa yang mau bersedekah pada orang ini. Artinya nemeni sholat itu juga ada pahala sedekah. Supaya apa? Dapat jamaah orang yang ini. Dapat jamaah. Supaya dapat jamaah. Wa mu'allimul ilmi, sedangkan pengajar ilmu, yuhasilu li talibi, menghasilkan bagi talib santri fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Alati afdalu minas sholati fil jama'atin, yang mana dia utawi fadilah ilmu iku afdalu, lebih afdal daripada sholat dalam jamaah wa yanalu biha syarafat dunia wal akhirah, dan memperoleh dia memperoleh siapa muallim tadi, dia dengan keutamaan ilmu, syarafat dunia wal akhirah, keutamaan dunia dan kemuliaan dunia dan akhirat. Wa amal ilmu, adapun ilmu muntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat dengannya, dengan ilmu tadi, fadhahirun, maka itu jelas pada diri orang alim. Li'anal mu'allimah, sebab orang yang mengajar, karena sababan, ada siapa pengajar mu'allim tadi menjadi sabab li'isali dalikal ilmi, untuk menyampaikannya akan itu ilmu, untuk penyampaian itu ilmu, ila kulli man yantafi'u bihi, kepada setiap orang yang mengambil manfaat dengannya. Wa ma du'a'u sholeh, adapun doa yang soleh, wal mu'tadul mustaqiru ala alsinati alil ilmi wal hadis qatibatan min doa masyhur. Adapun doa yang soleh atau doa dari anak yang soleh, wal mu'tadul mustaqir, maka kebiasaan atau yang dibiasakan yang sudah menetap, kebiasaan yang menetap ala alsinati alil ilmi, atas lesannya ahli ilmu dan ahli hadis, qatibatan seluruhnya minat doa ili masyayikhim, daripada doa kepada para masyayikh. Jadi kita mendoakan para masyayikh ketika qala syekh musannif radhiyallahu anhu wa itu doa. Si alim tadi dapat doa dari orang yang membaca kitabnya atau menyebut nama dia disertai dengan doa. Kemudian kita sudah tahu dari adab. Sampai dikatakan situ beliau mengatakan mu'tadul mustaqarru, kebiasaan yang sudah menetap. Kebiasaan itu sudah menetap di antara para ahli ilmu. Mereka tidak menyebut para ulama terdahulu kecuali dengan mendoakan mereka rahimahullah radhiyallahu untuk sebangsanya. Itu doa yang soleh, itu doa dari anak yang soleh. Kesimpulannya, 3 yang ada di hadis itu semua ada pada diri seorang yang alim. Sedekah jariah ada pada dia, ilmu yang bermanfaat ada pada dia, doa anak yang soleh atau doa yang soleh ada juga dia miliki. Wasalita asyara, dan 13. Adapun adab yang ke-13, saya adabnya seorang alim pada santrinya. Ayat tawadu amal talib, itu hendaknya tawadu bersama talib, rendah hati siapa alim itu kepada santrinya. Wakuli mustarsyidin, dan kepada setiap orang yang minta bimbingan. Sairin yang bertanya, idza qoma bima yajibu alaihi min huquqillah, jika menegakkan siapa talib, santri dan orang yang bertanya tadi dengan apa yang wajib atas mereka
atas Talib min hukukillah daripada hak-haknya Allah, wa hukukihi dan hukumnya hak-haknya si alim, wa yafidhu lahu janahahu dan merendahkan siapa alim lahu kepada Talib akan janah sayap yang akan tubuhnya maksudnya rendah hati, wa yulayyina lahu janibau dan saja melunakkan siapa alim lahu kepada Talib janibau sisinya si alim. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman yang malu di Nabi kepada Nabi-Nya dan kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, waqfid janaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Waqfid janaka, rendahkanlah janaka akan sayapmu, jangan tubuhmu ya Muhammad. Jadi Anda basollah engkau ya Muhammad liman ittaba'aka kepada orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Wasahha dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah awa ilayya tawadhu, dan sesungguhnya bahwasanya Allah Ta'ala awa ilayya memberi wahyu kepada saya tawadhu, rendah hatilah kalian, kama tawadhu illa rafa'ahu Allah, dan tidak ada tawadhu, tidaklah rendah hati siapa seorang kecuali Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Yang ke-13 adabnya seorang alim adalah tawadhu, rendah hati. Yang ke-14 Warabi'a asyara ayu qatiba kulan minat talabah, hendaknya mengajak bicara, ngomong siapa alim kulan kepada setiap satu minat talabah daripada para santri, lasiyamal fadilah atau lasiyamal fadilu, bima fi ta'zimu, terutama orang yang utama. Yang mengajak bicara siapa alim kepada semua daripada santri, terutama murid yang utama. Bima fihi ta'zimuh, dengan apa-apa sesuatu yang ada pada utawi penghormatan, pemuliaan pada orang yang utama tadi. Wa tauqiruh, mengagungkan pada pertama tadi. Wa yunadi, ini sekalian ini selesaikan ini dulu. Wa yunadi, dan menyeru, ya, memanggil, undang sebuah alim kepada bulan minat thalabah tadi, setiap muridnya biahabil asma'i ilaih, dengan paling dicintainya nama-nama kepada kulan thalabah. Dia panggil dengan nama yang paling disukai oleh santri. Wa yura'iba bi thalabah, dan hendaknya seorang alim itu yura'ib, menyambut kepada thalabah santri, idza laqiyahum, apabila si alim berjumpa dengan santri tadi, wa inda iqbalim alaih, dan ketika datangnya santri tadi kepada alim, wa yukrimahum, memuliakan para santrinya, idza jalasu ilaih, apabila mereka duduk kepadanya, wa yu'nisuhum bisu'ali, dan yu'nis, menenangkan, mengakrabkan siapa alim kepada santri dengan bertanyanya si alim tentang keadaannya santri. Wa waliman, keadaannya para thalabah tadi. Wa waliman yata'alaqu dan keadaan orang yang berkait siapa man dengan para santri, ba'da raddi salamihim, setelah menjawab salamnya para santri, wa yuqabiluhum, dan hanya menjumpai siapa alim kepada para santri, bi talaqatil wajhi, dengan berseringnya wajah, wa zuhuril bisyri, dan nampaknya bisyr, senyuman, wa husnil mawaddati, dan bagusnya rasa cinta kasih, wa idhari syafaqati, menampakkan syafaqah kasih sayang,
Wa yazidu bidzalika, dan menambah siapa alim dalam hal itu. Dalam mengkono yukrimuhum dan seterusnya tadi. Liman yurja falahu. Ya, menambah si alim tadi dalam hal memuliakan tadi kepada santri yang diharapkan keberhasilannya. Wa yadharu solahu, dan nampak kesolehannya, kebagusannya. Wabil jumlah, maka dengan gemblengan, lawan gemblengan, utawi fahum wasiatu Rasulillah. Mongko utawi mereka para santri itu adalah wasiatnya Rasulullah SAW bima rawahu Abu Sa'id al-Khudri, dalam apa-apa yang meriwayatkan hu ingmah kepada perkara tadi siapa sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu SAW, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, bersabda siapa Rasulullah SAW, inna nasa lakum tabaun, sesungguhnya manusia kepada kalian wahai para sahabat adalah pengikut. Wa inna rijalan ya'tunakum, dan sesungguhnya nanti ada rijal, orang-orang ya, ada orang-orang yang bakal mendatangi kalian wahai para sahabat, min aqtaril ardi, dari penjuru-penjuru bumi, yatafaqqahuna, ya, yang mereka itu yatafaqqahun, dalam keadaan mereka itu mengambil fikih, mengambil ilmu dalam agama, sinau, belajar dalam agama. Fa iza ataukum, apabila mereka datang kepada wahai Sa'id, fastausu bihim khairan, maka istausu, berwasiatlah oleh kalian, peganglah wasiat oleh kalian bihim terhadap mereka khairan, demi kebaikan. Jadi intinya para murid-murid itu, para thalabatul ilmi, penuntut ilmu itu hakikatnya wasiatu Rasulullah. Hakikatnya para penuntut ilmu itu wasiat, para penuntut ilmu itu adalah wasiatnya Rasulullah. Kenapa? Sebab Rasul bilang istausu bihim khairan. Ya. Peganglah wasiat oleh kalian terhadap mereka dengan kebaikan. Jadi Rasul mewasiatkan pada para sahabat, nanti wahai sahabatku akan ada orang min aktor, orang yang datang kepada kalian dari penjuru bumi untuk mengambil ilmu dari kalian. Kalau mereka datang, maka istausu khairan. Kalau mereka datang kepada kalian, maka peganglah wasiat terhadap mereka dengan kebaikan. Itu pesan dari Rasul untuk memuliakan, menghormati para thalabatul ilmi, para orang yang mencari ilmu. Al-Babu Tsamin, bab ke-8 tentang adab bersama kitab, fil adabi ma'al kutub. Itu bukan hanya kepada guru, pada teman. Adab itu bukan hanya kepada guru dan kepada teman belajar, tapi bahkan kepada kitab. Dan apa yang berkaitan dengan kitab itu berupa alat tulis dan sebagainya, berkaitan dengan alat untuk belajar, alatul ilmi, alatnya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.